Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan jawaban pada mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada Cimol Budget AA Gorontalo Raya yang disusun oleh saya Anissa Darussa Putri, Saya Nadia Aliatul Izzah, dan saya Riza Delia. kami dari kelas MJ 605. Mari kita simak penjelasan dari kita. Profil usaha. Cimol Budget AA Gorontalo Raya merupakan usaha kuliner UMKM yang bergerak di bidang makanan dan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2025 dengan sistem kemitraan franchise. Usaha ini berlokasi di Jalan Gorontalo Raya, RT 12 RW 1, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan memiliki potensi pasar yang tinggi. Pemilihan usaha ini sebagai objek studi kelayakan bisnis didasarkan pada tingginya minat masyarakat, lokasi usaha yang ramai, serta kinerja penjualan yang cukup baik. Produk yang ditawarkan meliputi Cimol Budget AA original, mozzarella, isi daging, dan isi ayam dengan berbagai pilihan bumbu seperti balado, barbecue, keju, jagung, dan pedas. Keunggulan utama usaha ini terletak pada cita rasa yang khas, variasi produk yang beragam, harga yang terjangkau, serta dukungan sistem kemitraan dan pasokan bahan baku dari pusat. Dengan rata-rata penjualan sekitar 70 pieces per hari dan omset sekitar 1 juta rupiah per hari, Cimol Budget AA Gorontalo Raya memiliki peluang yang baik untuk terus berkembang dan meningkatkan daya saing industri kuliner. Produk yang ditawarkan Cimol Budget AA Gorontalo Raya menawarkan cimol premium dengan berbagai varian isian dan pilihan bumbu yang disajikan dalam kondisi fresh setiap hari. Produk dibuat menggunakan bahan baku yang berkualitas dari gudang pusat sehingga kualitas rasa dan standar produk tetap terjaga. Target pasar Cimol Budget AA Gorontalo Raya adalah seluruh lapisan masyarakat dengan fokus pada konsumen yang menyukai jajanan kekinian, makanan ringan yang praktis, dan harga yang terjangkau. Lokasi usaha yang berada di kawasan padat penduduk dengan area pemukiman, sekolah, dan aktivitas perdagangan memberikan potensi pasar yang luas dan berkelanjutan. Cimol Budget AA Gorontalo Raya menggunakan model bisnis kemitraan atau franchise, yaitu pengelolaan outlet menjalankan usaha dengan menggunakan merek, produk, dan sistem operasional dari pusat. Model ini memungkinkan mitra memperoleh dukungan dan pasokan bahan baku sekaligus menjalankan penjualan secara langsung kepada konsumen. Model kemitraan memberikan keuntungan berupa dukungan pasokan, produk yang sudah memiliki konsep dan variasi, sistem usaha yang lebih terarah, serta peluang pengembangan pasar. Keunggulan produk juga diperkuat oleh berbagai pilihan rasa, topping, dan isian yang menarik konsumen. Pendapatan utama berasal dari penjualan Cimol Budget AA kepada konsumen secara langsung, dengan rata-rata penjualan 70 pieces per hari dan offset sekitar 1 juta rupiah per hari. Usaha memiliki potensi pendapatan yang cukup baik. Bahan baku utama diperoleh dari gudang pusat di Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan usaha dijalankan oleh 1 orang karyawan dengan jam operasional dari pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam setiap harinya. Analisis aspek pasar. Kondisi pasar dan permintaan. Kondisi pasar cepat tumbuh. Tingginya minat masyarakat Jakarta Utara terhadap street food mendorong tingginya daya serap produk di kawasan Jalan Gorontalo Raya, Tanjung Priok. Segmen pasar utama didominasi oleh kelompok anak sekolah, pekerja kantoran, dan ibu rumah tangga yang menginginkan camilan praktis. Daya beli konsumen sangat responsif terhadap kisaran harga terjangkau, yaitu Rp10.000 sampai dengan Rp17.000 per porsinya. Dengan rata-rata penjualan perharinya kurang lebih 70 pieces dan omset kurang lebih Rp1 juta per harinya. Penawaran atau supply. Pasokan bahan baku terjamin yang diperoleh langsung dari gudang pusat Pulau Gadung melalui sistem pemesanan H-1. Ketersediaan stok stabil didukung dengan kemudahan sistem pengiriman darurat apabila terjadi lonjakan pembelian yang mendadak. Standar kualitas konsisten dengan mengikuti SOP franchise sehingga variasi isi dan bumbu terjaga mutunya. Untuk peta persaingan dan juga keunggulan, kondisi persaingan cukup ketat dari sesama pedagang street food, dari cilok, cireng, basreng di sekitar area lokasi. Keunggulan diferensiasi, memiliki aneka isian khas, ada mozza, beef, ayam, serta pilihan bumbu beragam yang disukai oleh konsumen. Hambatan masuk atau barrier to entry, cenderung rendah menurut inovasi produk secara terus-menerus. Peluang dan prospek usaha pemasaran digital dan online food. Peluang perluasan omset melalui kemitraan platform pesan antar GoFood, GrabFood, dan promosi TikTok atau Instagram. Inovasi varian dan produk frozen. Potensi pengembangan menu dan paket bundling hemat. Selain itu, produk dapat dikembangkan dalam bentuk frozen food sehingga memiliki masa simpan yang lebih panjang. Pengembangan lokasi strategis. Kawasan Jalan Gorontalo Raya yang padat lalu lintas memberikan prospek keberlanjutan bisnis yang sangat menjanjikan. Lokasi yang strategis juga dapat mendukung layanan take away dan pesan antar. Analisis aspek pemasaran. Segmentasi pasar demografis mencangkup anak sekolah, remaja, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum. Geografis berfokus pada konsumen di sekitar Jalan Gorontalo Raya dan juga yang dapat dijangkau melalui layanan pesan antar. Psikografis, konsumen yang menyukai jajanan street food, makanan kekinian, cita rasa yang beragam, harga terjangkau, dan produk yang praktis sebagai cemilan. Perilaku, konsumen yang membeli sebagai camilan saat istirahat sekolah, waktu istirahat kerja, serta beraktivitas maupun untuk dikonsumsi bersama keluarga. Target pasar, target utama adalah anak sekolah dan remaja. Target berikutnya adalah pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan juga keluarga menjadi target tambahan karena produk dapat dijadikan camilan untuk anggota keluarga. Positioning, cimol kekinian dengan cita rasa khas, pilihan isian dan bumbu yang beragam, serta harga yang terjangkau.
Strategi pemasaran untuk strategi produk dengan mempertahankan cita rasa dan kualitas produk secara konsisten, menawarkan berbagai pilihan cimol bojot original, mozzarella beef dan ayam, menyediakan pilihan bumbu seperti balado, barbecue, keju, jagung bakar dan pedas, dan melakukan inovasi berupa varian rasa baru, tingkat kepedasan, topping, menu musiman dan paket hemat untuk mengikuti perubahan selera konsumen. Untuk strategi harga, mempertahankan harga yang terjangkau dan kompetitif sehingga dapat menjangkau pelajar, pekerja, keluarga dan juga masyarakat. Membuat paket bundling atau paket hemat untuk meningkatkan jumlah pembelian dalam satu transaksi, dan juga memberikan promo pada periode tertentu untuk menarik konsumen baru sekaligus meningkatkan pembelian ulang. Untuk strategi promosi dengan mengoptimalkan Instagram, TikTok, Facebook, dan WA bisnis sebagai media promosi, membuat konten berupa foto, video produk, varian rasa, proses penyajian, promo, dan testimoni pelanggan, memanfaatkan food influencer atau micro influencer untuk meningkatkan brand awareness, dan memberikan promo, voucher, dan promo loyalitas untuk mempertahankan pelanggan. Untuk strategi distribusi, yang pertama mempertahankan gerai fisik di lokasi strategis Jalan Gorontalo Raya, memperluas jangkauan melalui layanan pesan antar makanan, dan mengoptimalkan kanal online agar konsumen yang berada di luar area gerai tetap dapat melakukan pembelian. Untuk bauran pemasaran, marketing mix 4P, product, price, place, promotion. Untuk produk, menawarkan cimol dengan berbagai pilihan isian topping dan bumbu seperti original, mozzarella, beef, ayam balado, barbecue, keju, jagung bakar, dan pedas. Inovasi produk dilakukan melalui varian baru, menu musiman, dan paket hemat. Untuk price, menetapkan harga terjangkau dan kompetitif. Untuk place, mengandalkan lokasi gerai di Jalan Gorontalo Raya yang strategis dan mudah diakses. Dan untuk promotion, dengan memanfaatkan Instagram, TikTok, Facebook, dan WA bisnis. Untuk analisis aspek teknik dan teknologi. Analisis proses operasional. Cimol Bojot AA Gorontalo Raya menjalankan usaha dengan sistem kemitraan sehingga operasional mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemilik merek. Bahan baku diperoleh dari gudang pusat di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Apabila terjadi peningkatan permintaan dan stok tidak mencukupi, mitra dapat melakukan pemesanan tambahan pada hari yang sama dan bahan baku dikirim langsung oleh pusat. Tahap operasional secara umum meliputi penerimaan bahan baku, lalu penyimpanan, persiapan bahan, proses penggorengan, pemberian bumbu, pengemasan, dan juga pelayanan dan penjualan kepada konsumen. Kendala operasional yang perlu diperhatikan adalah ketika jumlah pembeli meningkat dan suhu minyak yang terlalu panas dapat menyebabkan cimol meledak saat proses penggorengan. Lokasi usaha Cimol Bojot AA Gorontalo Raya di Jalan Gorontalo Raya, RT 12, RW 1, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok. Jam operasional setiap hari adalah pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Kapasitas produksi. Berdasarkan hasil wawancara, penjualan rata-rata mencapai sekitar 70 pieces per harinya dengan omset rata-rata sekitar 1 juta rupiah per hari. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan stok harian dapat mencapai sekitar 70-100 porsi. Sistem pemesanan bahan baku dari pusat dilakukan berdasarkan estimasi kebutuhan. Kapasitas produksi masih sesuai dengan skala usaha sebagai UMKM, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi permintaan agar tidak terjadi kelebihan bahan baku maupun keterlambatan pelayanan. Jika permintaan meningkat secara signifikan, kapasitas dapat dikembangkan melalui penambahan tenaga kerja, peningkatan peralatan produksi, serta pengaturan proses kerja yang lebih efisien. Teknologi yang digunakan Cimol Bojot AA Gorontalo Raya masih sederhana dan disesuaikan dengan skala usaha. Saran pengembangan teknologi, yang pertama menggunakan pencatatan penjualan dan stok secara digital, yang kedua mengoptimalkan aplikasi pemesanan makanan, yang ketiga menggunakan peralatan produksi yang lebih aman dan efisien, dan yang keempat melakukan pemeliharaan peralatan secara berkala. Untuk tata letak atau layout, tata letak usaha perlu mendukung alur kerja yang sederhana, cepat, dan tidak saling mengganggu. Area usaha idealnya dibagi menjadi beberapa bagian. Area penyimpanan bahan baku untuk menjaga bahan tetap tersedia dan tertata, area persiapan untuk menyiapkan bahan baku sebelum proses produksi, area penggorengan sebagai pusat proses pembuatan cimol, area pemberian bumbu dan pengemasan untuk menyelesaikan produk sebelum diberikan kepada konsumen, area pelayanan atau penyerahan pesanan agar proses transaksi dan pengambilan produk berjalan dengan cepat. Penataan tersebut penting karena usahanya memiliki satu orang karyawan sehingga alur kerja harus dibuat efisien agar pelayan tetap optimal ketika jumlah pelanggan meningkat. Area produksi juga harus memperhatikan kebersihan, keamanan kerja, dan sanitasi karena aktivitas utama usaha meliputi pengolahan bahan, penggorengan, pengemasan, dan penjualan makanan siap saji. Kualitas proses bisnis Cimol Bojot AA Gorontalo Raya didukung oleh penggunaan bahan baku dari gudang pusat sehingga kualitas produk tetap konsisten. Sistem kemitraan juga memberikan standar operasional sebagai pedoman dalam menjalankan usaha. Selain itu, pelayanan perlu dilakukan secara cepat, ramah, dan responsif serta didukung dengan kebersihan area produksi dan pelayanan yang terjaga. Untuk meningkatkan kualitas proses bisnis, usaha perlu menetapkan SOP yang jelas, melakukan peralatan secara berkala, memberikan pelatihan hygiene dan sanitasi kepada karyawan, serta melakukan evaluasi operasional secara rutin. Selanjutnya, analisis aspek manajemen dan organisasi. Analisis struktur organisasi, Cimol Bojot AA memiliki struktur yang sederhana karena masih berada di skala UMKM. Struktur organisasinya yaitu ada pemilik atau mitra, kemudian ada pengelolaan usaha dan pengawasan, yang di bawah pengelolaan usaha itu ada karyawan, serta operasional gerainya. Pemilik atau mitranya menjadi pihak utama yang mengelola dan mengawasi, karyawan yang bertanggung jawab dalam
kegiatan operasional, strukturnya yang sederhana, membuat koordinasi dan pengambilan keputusan lebih cepat. Juga sistem kemitraannya membuat pengelolaan cabang tetap mengikuti standar dan ketentuan dari pusat. Selanjutnya, pembagian tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemilik atau mitra, yaitu tugas dan tanggung jawabnya mengelola usaha, mengawasi operasional, mengatur keuangan, dan melakukan pemesanan bahan baku serta mengevaluasi. Kalau karyawan, menyiapkan dan mengelola produk, melayani pelanggan, menjaga kebersihan gerai, melakukan pengecekan persediaan dan membantu kegiatan operasional hariannya. Kalau pihak pusatnya, yaitu menyediakan standar operasional, bahan baku tertentu, serta memberikan arahan dan dukungan terkait sistem kemitraannya. Berikutnya, fungsi manajemen yang diterapkan untuk memastikan kegiatan usaha dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan, yaitu ada planning atau perencanaan, menentukan target penjualan, kebutuhan bahan baku, jumlah produksi, serta kegiatan promosinya. Selanjutnya, pengorganisasian, yaitu membagi tugas antara pemilik dan karyawan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ada pengarahan, yaitu memberikan arahan kepada karyawan agar proses produksi, pelayanan, dan operasionalnya berjalan lancar. Dan controlling atau pengawasan, mengawasi kualitas produknya, pelayanan, persediaan, penggunaan biaya, dan hasil penjualan. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan untuk kelancaran operasional dan mencapai target. Berikutnya, sistem pengelolaan usaha, di mana Cimol Budget AA ini menggunakan sistem kemitraan, sehingga pengelolaan usahanya mengikuti standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pusatnya, yaitu ada pengadaan bahan baku mengikuti sistem dan yang ditetapkan pihak pusat, proses produksi dan kualitas produk yang harus mengikuti standar, operasional gerainya yang dijalankan oleh mitra dengan bantuan karyawan, pengawasan usaha yang dilakukan oleh pemilik melalui pemantauan penjualan, persediaan, keuangan, dan kinerja karyawan, serta sistem ini yang membantu mitra ini menjalankan usaha dengan lebih terarah karena sudah memiliki standar dari pusatnya. Selanjutnya, terkait analisis aspek sumber daya manusia atau SDM. Analisis kebutuhan tenaga kerja, di mana Cimol Budget AA ini memiliki 1 orang karyawan yang menjalankan kegiatan operasional setiap gerainya. Kebutuhan tenaga kerjanya yaitu ada tenaga operasional, bertugas dalam proses produksi, pelayanan pelanggan, dan menjaga kebersihan gerai. Kemudian penambahan tenaga kerja yang diperlukan apabila penjualan dengan jumlah yang cukup meningkat sehingga beban kerjanya dapat dibagi ke pelayanannya tetap optimal. Untuk proses rekrutmen dan pengembangan SDM-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau proses rekrutmennya, calon karyawannya sebaiknya memiliki sikap yang disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, dan memiliki kemampuan pelayanan yang baik. Untuk pengembangan SDM-nya, yaitu ada pelatihan SOP, di mana karyawan perlu memahami standar pengelolaan dan penyajian produk, ada pelayanan pelanggan yang diberikan pengarahan agar mampu memberi pelayanan yang ramah dan responsif, kebersihan dan keamanan pangan, karyawan yang perlu memahami cara menjaga kebersihan selama proses produksi dan pelayanan. Dan hal tersebut penting karena usaha menggunakan sistem kemitraan dengan standar operasional yang sama dari pusat. Berikutnya, produktivitas, kompensasi, dan keselamatan kerja. Produktivitas karyawan dapat dilihat dari kemampuan menyelesaikan produksi dan melayani pelanggan secara cepat dan efisien. Dengan penjualan sekitar 70 pieces per hari, produktivitas karyawan menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran operasional. Sistem kompensasinya diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja karyawan. Bonus atau insentif dapat diterapkan sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya. Keselamatan kerja, yaitu karyawan yang perlu berhati-hati dalam penggunaan peralatan memasok dan minyak panas. Kemudian kebersihan area serta penggunaan peralatan yang aman. Selanjutnya, analisis kelayakan aspek SDM. Berdasarkan kondisi usaha, aspek SDM-nya dinilai layak karena kebutuhan tenaga kerjanya masih terpenuhi. Hal yang perlu dikembangkan lagi yaitu penambahan karyawan apabila volume penjualannya meningkat, pelatihan dan evaluasi untuk menjaga kualitas kerja, kompensasi yang sesuai dengan mempertahankan motivasi karyawan, dan penerapan keselamatan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Berikutnya, analisis aspek finansial. Poin pertama, kita menganalisis kebutuhan investasi dan sumber pendanaan. Cimol Budget AA ini menjalankan usaha dengan sistem kemitraan, yang dimana sistem ini membuat kebutuhan investasi lebih terarah karena mitranya memperoleh dukungan berupa sistem operasional dan pemasukan bahan baku dari pusat. Kebutuhan investasinya itu meliputi investasi awal, yaitu untuk kemitraan peralatan dan persiapan gerai, modal kerja yang digunakan untuk pembelian bahan baku dan biaya operasional, serta sumber pendanaan yaitu modal usaha yang berasal dari pihak mitranya dan perlu dikelola secara terpisah. Selanjutnya, estimasi biaya dan proyeksi pendapatan. Biaya usahanya ini terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, listrik, gas, perlengkapan, serta biaya operasional lainnya. Pengendalian biaya menjadi penting karena harga bahan baku dan operasional ini dapat mempengaruhi keuntungan usaha ini sendiri. Proyeksi pendapatannya, penjualan sekitar 70 pieces seperti yang sudah dibahas. Omsetnya rata-rata sekitar 1 juta per hari. Dan jika kondisi relatif stabil, omsetnya menjadi dasar untuk memperkirakan pendapatan bulanan dan tahunannya. Selanjutnya, analisis laba dan arus kas. Laba usaha diperoleh dari pendapatan penjualan setelah dikurangi dari seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasional, sehingga peningkatan omset belum tentu meningkatkan laba apabila biaya bahan bakunya dan operasional juga meningkat. Selanjutnya, arus kas yang perlu diperhatikan untuk memastikan agar usaha ini memiliki dana yang cukup. Maka merekomendasikan pencatatan seluruh pemasukan dan pengeluaran secara rutin serta memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Selanjutnya, analisis kelayakan finansial. Secara umum, usaha prospek finansial yang cukup baik karena mampu menghasilkan omset 1 juta yang kurang lebih 70 pieces per hari. Namun kelayakannya ini perlu didukung oleh pengendalian biaya operasional dan bahan baku, pencatatan keuangan yang rutin dan transparan, pemisahan uang pribadi dengan uang usaha, penggunaan anggaran dan evaluasi laba rugi secara berkala, dan penyediaan dana cadangan untuk menghadapi kenaikan biaya atau penurunan penjualan. Berikutnya, analisis aspek ekonomi, sosial, dan politik.
dampak ekonominya dulu, yaitu menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat juga bagi masyarakat. Kemudian mendorong perputaran ekonomi lokal, yaitu aktivitas dan kunjungan konsumen ini meningkatkan aktivitas ekonomi usaha di sekitar lokasi juga. Kemudian menyediakan produk terjangkau, harga yang relatif terjangkau ini membuat produk dapat dinikmati berbagai kalangan, dan mendorong kewirausahaan. Keberadaan dan pengembangan usaha dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk melihat peluang bisnis kuliner serta munculnya usaha baru. Selanjutnya dampak sosialnya, yaitu yang pertama membangun interaksi sosial, yaitu antara si pemilik, karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitarnya. Kemudian meningkatkan hubungan dengan pelanggan, di mana pelayanan yang ramah dan komunikasi yang baik bisa menciptakan kenyamanan, kepercayaan, dan loyalitas dari pelanggan. Melestarikan kuliner tradisional dengan adanya inovasi rasa, isiannya, dan penyajiannya. Kemudian potensi dampak yang perlu dikelola, penggunaan pengemasan sekali pakai dapat meningkatkan volume sampah. Sementara lonjakan pembeli pada jam tertentu berpotensi menimbulkan keramaian. Selanjutnya, dukungan dan hambatan kebijakan pemerintah. Dukungan pemerintah yaitu kemudahan perizinan, karena NIB-nya membantu legalitas dan kemudahan administrasi. Selanjutnya pelatihan dan pendampingan UMKM, membantu meningkatkan kemampuan, pengelolaan dan pengembangan usaha, digitalisasi pemasaran yaitu membuka peluang promosi melalui platform digital, kemudian pengembangan UMKM. Selanjutnya hambatan yang perlu diantisipasi yaitu kenaikan harga bahan baku yang meningkatkan biaya produksi, penyesuaian upah minimum yang berpotensi meningkatkan biaya tenaga kerja, standar keamanan dan kebersihan pangan yang perlu untuk dipenuhi, serta persaingan usaha kuliner yang semakin tinggi sehingga diperlukan inovasi produk, pelayanan, dan pemasarannya. Berikutnya peluang pengembangan yaitu pasar kuliner yang luas, pemasaran digital bisa dari Instagram, TikTok, Facebook, dan layanan pesan antar daerah. Kemudian lokasi strategis yaitu di Jalan Gorontalo yang mudah diakses, dan inovasi produk yang banyak variannya, serta promosi dan kolaborasi, konten kreatif, program promo, dan kolaborasi dengan influencer dapat meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan baru. Selanjutnya, analisis aspek lingkungan industri. Ada pelanggan cimol yaitu anak sekolah karena harganya terjangkau dan sesuai selera Gen Z. Kemudian pekerja kantoran yang membeli cimol ini sebagai cemilan biasanya, terus ibu rumah tangga yang juga memanfaatkannya sebagai cemilan keluarga. Potensi dan strateginya, pangsa pasar relatif luas dan beragam, menjaga kualitas produk, kebersihan dan pelayanan, mengembangkan variasi menu sesuai kebutuhan konsumen, memanfaatkan media sosial dan layanan pemesanan daring. Selanjutnya pesaing cimol budget AA, yaitu ada penjual cimol menawarkan produk sejenis dengan variasi rasa dan harga yang kompetitif. Cilok dan cireng, produk jajanan yang berbahan dasar tepung yang menjadi alternatif bagi konsumen. Bakso goreng dan street food, yaitu menjadi pilihan cemilan lain dengan target pasar yang serupa, dan bakso goreng dan street food. Persaingan semakin luas melalui promosi dan layanan pemesanan makanan secara daring. Pemasok cimol budget AA yaitu sumber pemasukannya seluruh bahan baku diperoleh dari gudang Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasokan tambahannya jika terjadi lonjakan pembeli dan stok habis dapat dilakukan pemesanan tambahan pada hari yang sama dan dikirim langsung dari pusatnya. Selanjutnya pemesanan rutin yang dilakukan H-1 sebelum untuk memenuhi operasional harian dan kebutuhan stok yang sekitar 770-100 porsi dengan rata-rata omset 1 juta per hari. Dampaknya terhadap kelayakan usaha yaitu menjamin kontinuitas produksi, meminimalkan risiko kekurangan bahan baku, memenuhi permintaan saat terjadi lonjakan pembeli, dan menjaga kelancaran operasional outlet. Ancaman pendatang baru yaitu modalnya relatif kecil, produksinya sederhana, pemasaran digital, dan minat street food yang tinggi. Berikutnya produk substitusi cimol budget AA. Produk substitusinya yaitu ada cilok dan cireng, batagor dan bakso goreng, kentang goreng dan sosis bakar, ayam goreng dan crisp dan kebab, dan camilan kemasan lainnya. Strategi menghadapi produksi ini yaitu mempertahankan kualitas, inovasi menu, varian rasa, dan pelayanan yang baik untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis aspek yuridis. Yang pertama yaitu ada analisis legalitas usaha. Cimol Budget AA Gorontalo Raya merupakan usaha kuliner yang mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2025 dengan sistem franchise. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kelompok kami, usaha ini telah memiliki legalitas dasar yang mendukung kegiatan operasionalnya. Legalitas yang telah dimiliki yaitu ada NIB atau nomor induk berusaha sebagai identitas resmi usaha, dan legalitas tersebut memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan kepercayaan konsumen maupun mitra usaha. Lalu ada bentuk badan usaha. Cimol Budget AA Gorontalo Raya ini termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita dengar dengan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini dijalankan melalui sistem kemitraan sehingga pengelolaannya melalui cabang mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemilik. Bentuk usahanya yaitu, kita ulang lagi, adalah UMKM dengan sistem kemitraan dan bidang usaha kuliner atau makanan ringan. Lalu ada perizinan dan regulasi. Sebagai usaha yang bergerak di bidang makanan, Cimol Budget AA ini perlu memenuhi perizinan dan regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta keamanan pangan. Perizinan yang berkaitan dengan usaha yaitu ada NIB, sertifikat standar atau izin usaha, NPWP apabila diperlukan sesuai ketentuan perpajakan, lalu ada sertifikat halal, sertifikat laik hygiene sanitasi apabila dipersyaratkan oleh pemerintah daerah. Selain perizinan, proses produksi dan pemasaran harus mengikuti SOP dari pihak pusat agar kualitas dan keamanan produk tetap terjaga.
Selanjutnya itu ada analisis kelayakan aspek yuridis. Secara keseluruhan, aspek yuridis Cimol Bojot A Gorontalo Raya ini dinilai layak karena usaha telah memiliki legalitas dasar berupa NIB dan menjalankan kegiatan melalui sistem kemitraan dengan standar operasional yang jelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan ke depannya yaitu memastikan seluruh perizinan tetap aktif dan sesuai ketentuan, memenuhi persyaratan terkait keamanan dan hygiene pangan, menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi yang berlaku, dan yang terakhir melengkapi perizinan atau tambahan apabila usaha mengalami pengembangan. Selanjutnya yaitu ada analisis aspek lingkungan hidup. Identifikasi dan analisis dampak lingkungan. Yang pertama yaitu ada limbah padat dan B3, bahan berbahaya dan beracun. Penumpukan sisa bahan baku, kemasan bekas, dan limbah medis kimia jika ada. Dan potensi pencemaran tanah akibat pembuangan sampah yang tak terpilah. Lalu yang kedua ada limbah cair atau sanitasi, air limbah sisa proses produksi atau domestik yang dapat mencemari saluran air atau air tanah. Lalu yang ketiga ada konsumsi energi dan emisi karbon dari penggunaan listrik yang berlebih dan emisi dari kendaraan distribusi serta penggunaan mesin operasional. Dan yang keempat ada penggunaan sumber daya alam, eksploitasi air tanah berlebihan dan penggunaan kertas atau bahan sekali pakai. Selanjutnya ada strategi pengelolaan dan mitigasi dampak. Kita bisa melakukan yang pertama penerapan prinsip 3R dan pengolahan limbah dengan cara reduce, reuse, dan recycle serta penyediaan instalasi pengolahan air limbah sederhana sebelum dibuang ke saluran umum. Lalu kita juga bisa melakukan efisiensi energi dan decarbonization dengan menggunakan peralatan yang hemat energi seperti LED, mesin inverter, dan pemanfaatan pencahayaan alami. Lalu yang ketiga ada konservasi air dan digitalisasi dengan melakukan implementasi sistem paperless berbasis digital untuk operasional internal dan pemasangan keran hemat atau yang sering kita ketahui dengan water saving feature. Selanjutnya ada monitoring, kebijakan berkelanjutan, dan kepatuhan. Program monitoring berkala ini berisikan kegiatan evaluasi periodik terhadap jejak karbon dan volume limbah bulanan. Selanjutnya ada audit internal kelayakan fasilitas, pengolahan limbah, dan keselamatan kerja. Lalu dari sisi kepatuhan regulasi dan perizinan, pemenuhan dokumen lingkungan hidup sesuai regulasi pemerintah seperti SPPL atau UKL UPL. Selain itu ada pengurusan izin pengolahan limbah resmi dari instansi terkait. Dan yang terakhir yaitu ada budaya hijau dan tanggung jawab sosial, pelatihan dan edukasi terkait budaya hemat energi bagi seluruh karyawan, dan program CSR lingkungan yaitu berupa penghijauan area sekitar usaha yaitu di wilayah Gorontalo Raya. Selanjutnya ada analisis resiko. Yang pertama yaitu ada resiko operasional yang merupakan salah satu resiko yang berdampak tinggi. Potensi resiko ini memiliki kegagalan kualitas produk, dalam kurungnya yaitu rasa yang tidak konsisten, kecelakaan kerja karena minyak yang terlalu panas, serta gangguan pasokan bahan baku dan kerusakan alat produksi. Lalu yang kedua ada resiko sumber daya manusia. Di tahap resiko SDM ini dia berdampak sedang, dengan potensi resikonya yaitu tingkat perputaran karyawan atau turnover yang tinggi, kelalaian dalam pelayanan konsumen, serta kurangnya pemahaman higienitas dan sanitasi pangan. Strategi mitigasi yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan pemberian insentif atau bonus apabila target melebihi dari ketentuan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ada risiko keuangan dengan dampak yang tinggi. Potensi risiko ini yaitu defisit arus kas, pencampuran keuangan pribadi dan bisnis, serta keterbatasan modal kerja saat terjadi fluktuasi harga bahan baku. Mitigasi yang bisa dilakukan yaitu dengan pencatatan kas harian secara disiplin, menggunakan sistem aplikasi pos atau digital, pembentukan dana cadangan darurat minimal 10% dari laba, dan efisiensi biaya operasional. Yang keempat ada risiko pemasaran dengan dampak yang sedang. Potensi risiko ini yaitu persaingan ketat dari pelaku usaha sejenis. Yang bisa kita lakukan sebagai bahan mitigasi yaitu inovasi varian rasa musiman dan paket promo bundling, pengelolaan media sosial secara aktif dan responsif terhadap keluhan, serta program loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada resiko teknologi dengan dampak yang cukup rendah. Potensi dari resiko teknologi ini yaitu seperti gangguan pada aplikasi kasir, sistem pembayaran kris atau e-wallet yang sedang down, serta kendala jaringan. Mitigasi yang bisa dilakukan yaitu menyediakan opsi pembayaran tunai sebagai cadangannya, menggunakan aplikasi kasir yang mendukung fitur offline mode, dan menyiapkan koneksi internet sendiri. Dan yang terakhir yaitu resiko eksternal dan hukum dengan dampak yang sedang. Potensi resiko dari eksternal dan hukum ini yaitu berupa kenaikan harga bahan baku akibat inflasi, perubahan regulasi perizinan, cuaca ekstrim yang mengganggu penjualan secara langsung, serta isu lingkungan. Mitigasi yang bisa dilakukan yaitu kelengkapan izin usaha atau NIB dan halal, kerjasama pengelolaan limbah minyak jelantah dengan pengumpul atau bank sampah, dan fleksibilitas penyesuaian porsi. Kesimpulan dari materi yang telah saya dan teman-teman saya jelaskan yaitu yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran, yaitu Cimol Bojot AA ini memiliki pasar yang jelas dan responsif. Pelajar, pekerja, keluarga di lokasi strategis Jalan Gorontalo Raya, Jakarta Utara dengan penjualan relatif stabil mencapai 70 piece per harinya dengan omset rata-rata 1 juta per hari. Lalu yang kedua ada aspek teknik dan operasional. Alur rantai pasok terjamin melalui sistem kemitraan dengan pasokan bahan baku yang terpusat dari Pulau Gadung. Ketiga ada aspek keuangan, mampu menghasilkan cash flow harian yang baik dan memiliki potensi pendapatan yang menjanjikan. Dan yang keempat yaitu ada aspek legalitas dan yuridis yang telah memiliki identitas legalitas dasar berupa NIB. Sehingga Cimol Bojot AA Gorontalo Raya ini bisa kita berikan hasil pendirian usahanya yaitu layak dengan catatan perbaikan, perlu optimalisasi mitigasi resiko pada proses pencatatan keuangan, penanganan limbah yaitu minyak goreng bekas, serta penerapan K3 terutama saat menggoreng.
Lalu rekomendasi pengembangan bisnis yang bisa dilakukan. Untuk jangka pendek kita bisa melakukan 5 hal, yaitu yang pertama pencatatan digital, optimalisasi online food delivery, peningkatan standar K3 dan keselamatan. Lalu yang keempat ada strategi promosi bundling dan pengelolaan limbah minyak. Untuk rekomendasi jangka panjangnya yaitu kita bisa melakukan inovasi produk frozen food. Lalu yang kedua ada pemasaran digital dan influencer. Ketiga ada ekspansi cabang atau gerai baru dengan membuka gerai baru di titik-titik strategis lainnya di wilayah Jakarta Utara atau bahkan kota lainnya. Lalu ada pengembangan menu musiman, menghadirkan varian rasa atau topping baru secara berkala untuk mencegah kejenuhan konsumen. Dan yang terakhir yaitu sertifikasi tambahan apabila diperlukan nantinya. Lalu lesson learn yang bisa kita dapatkan dari materi studi kelayakan bisnis ini yaitu yang pertama ada integrasi komprehensif antar aspek dengan cara memahami bahwa kelayakan bisnis tidak hanya diukur dari aspek finansial tetapi harus imbang dengan legalitas, kelancaran operasional serta aspek lingkungan hidup. Lalu ada pentingnya standarisasi kemitraan dengan mengetahui keunggulan sistem franchise dalam menjaga konsistensi mutu produk dan kepastian rantai pasok bahan baku. Yang ketiga ada manajemen risiko terencana, keempat ada adaptasi digitalisasi UMKM, dan yang terakhir yaitu kerjasama tim dan analisis realistis dengan mengasah kemampuan berkolaborasi dalam mengolah data lapangan berupa wawancara dan observasi menjadi analisis akademis yang objektif dan terukur. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat.